Cina 2016. Gak ada tahun baru. Bercanda. Ya. Nah teman-teman, pergantian tahun dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini harus betul-betul kita jadikan sebagai momentum untuk kita melakukan introspeksi diri dan muhasabah. Betul? Jangan sampai momentum ini terlewati begitu saja. Sehingga kemudian naudzubillah min dzalik, kita di tahun kemarin dengan kita di tahun sekarang sama saja. Sarwa kene. Sarwa kene. Ya, sama aja. Kemarin begitu, sekarang begitu. Naudzubillah min dzalik lagi, kemarin begitu, sekarang jauh lebih buruk dari begitu. Begitunya apa? Wallahu a'lam, masing-masing yang tahu, betul? Rahasia masing-masing itu. Kenapa begitu? Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, man kana yamu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang kemarin, yang hari ini dia lebih baik daripada kemarin, maka dia itu tergolong orang yang beruntung, robih. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya yaumuhu mithla amsihi, hari ini dia sama aja dengan kemarin, 2018 dengan 2017 sama aja, fahuwa khasirun, dia itu tergolong orang yang rugi. Sama aja rugi. Nah, terus kalau misalnya ternyata kita naudzubillah min dzalik, hari ini 2018 ini lebih buruk kondisi kita dari 2017, ibadahnya makin M, ya, dikit-dikit M, dikit-dikit lagi M, dikit lagi M, apa M? Malas. Itu biasanya M-nya bulanan, itu tiap hari, tiap minggu, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya ibadahnya makin buruk, kualitas ibadahnya makin jelek, kualitas hidupnya makin buruk, ya toh, dosanya makin banyak, ingat Allahnya makin sering lupa dibanding tahun sebelumnya, naudzubillah min dzalik. Maka kalau begitu, man kana yaumuhu syarron, lebih buruk min amsihi fahuwa halikun, celaka. Mau jadi orang celaka? Tidak. Ini saling nyenter-senteran. Tahu aja katanya. Jangan, namun min dzalik, kita menjadi orang yang halik, yang celaka. Kita harus menjadi orang yang robih. Apa robih? Beruntung. Kita jadi orang beruntung. Caranya adalah kita harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mau jadi orang yang beruntung? Mau. Keberuntungan ini kalau kita jaga, maka kita bukan hanya beruntung dalam kehidupan dunia, tapi juga beruntung dalam kehidupan akhirat kelak. Amin. Amin. Agar kita selalu bisa menimbang-nimbang, agar kita bisa memperbaiki kehidupan kita dari sebelumnya yang kurang baik menjadi lebih baik, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, nilailah dirimu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kamu dinilai oleh orang lain, sebelum kamu nanti dinilai oleh Allah. Kalau suatu saat nanti sudah waktunya datang, Allah memberikan penilaian kepada kita nanti di yaumul hisab, di saat itu sudah tidak ada lagi kata dan kesempatan, waktu untuk memperbaiki diri. Betul? Tidak ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian balik lagi dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita sudah mati sudah kita. Tidak ada lagi bisa kita memperbaiki diri.
Dan nanti walaupun tulang belulang kita sudah hancur, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah di nanti namanya di zaman perhitungan, di masa perhitungan oleh Allah Subhanahu. Sebelum itu sebelum itu semua data menimpa kita, maka mari kita melakukan penilaian diri, hitung-hitung dengan diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan, baik atau buruk. Kalau baik, tingkatkan. Kalau buruk, perbaiki. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalau sekarang kita melakukan kalau kita sekarang melakukan penilaian diri terhadap diri kita, introspeksi, muhasabah, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya, betul? Betul. Kalau jam ini, hari ini atau kemarin kita kalau ketemu orang mukanya di mulutnya masih cembetut, nggak enak dilihat, sama teman nggak enak dilihat, sama guru nggak enak dilihat, sama suami nggak enak dilihat, naudzubillah min dzalik, sama anak-anak tuh kayaknya kalau kita mau telepon menghindar mulu, atau kalau udah lagi telepon, udah ya mak, udah ya, gitu. Ogah rasanya pengen. Ini bukan soal paras, cantik atau buruk, bukan. Ini bagaimana kita mengekspresikan diri di hadapan orang sehingga orang senang dengan kita. Teman, tukang sayur, ya loh. Apalagi suami, apalagi anak, penting sekali. Betul? Saya pernah tinggal di Top Wawan. Top Wawan itu saya tinggal di gudang paling atas, ada kamar enak banget. Yang jaga itu nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Orangnya tinggi, terus nggak pernah senyum. Teman saya tuh udah tinggal di situ 1 tahun lebih nggak pernah tegur-teguran. Tapi alhamdulillah beberapa bulan saya tinggal di situ. Awalnya saya dapat kue mooncake. Mooncake kan saya nggak berani makan kan, Iya. takut khawatir, saya kasih aja. Daripada saya kasih yang nggak jelas, lebih saya kasih dia. Senangnya minta ampun. Kemudian besok-besok saya bertegur sapa, ngobrol. Tahu nggak ngobrolnya? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris saya separoh. Dia ngomong bahasa Cina, saya ngomong, wah, di bahasa yang capek-capek kan capek kita kalau ngomong bahasa Inggris kan mikir dulu kan. Daripada saya capek-capek mikir, tinggal saya ngomong bahasa Indonesia aja. Dia ngomong bahasa Cina, saya ngomong bahasa Indonesia, dia ketawa. Komunikasi itu berjalan selama hampir setahun dan saya sama dia bisa ketawa bareng, bayangkan. Dia ngerti? Enggak. Allah wa'ala bishawab. Saya embuk nggak ngerti dia cerita apa, tapi kemudian kita tawa bareng. Dan itu terulang ketika saya tinggal di Warung Malang, tahu? Warung Malang di KCB. Saya tuh pernah tinggal di lantai 6. Sama yang jaga juga gitu 2 orang. Itu sama, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah dari orang Cina. Dua-duanya pernah saya ajak ke tempat saya. Di situ kan ada tukang ini, sama si brother yang itu tuh, yang India itu tuh yang suka nawar-nawarin makanan India, makanan halal, gitu. Iya, biryani ada tuh di bawahnya Warung Malang tuh kan. Maka dia dari jauh selalu udah ngeliat saya, "Oi brother," coba dia bisa bahasa Inggris, bisa ngobrol. Nah terus yang jaga nih 2 orang. Pernah salah satu saya ajak ke atas makan nasi biryani, nyomot pakai tangan begitu. Bayangkan orang Cina sampai mau saya ajak begitu. Padahal dia kalau cerita tentang istrinya, tentang apanya, tentang ininya, tentang keluarganya, pakai bahasa Cina, saya nggak ngerti sama sekali. Karena dia cerita dalam bahasa Cina, ya saya cerita dalam bahasa Indonesia tentang kehidupan saya, terus ketawa bareng. Setahun lamanya saya di situ. Sampai kemudian dia bisa datang ke saya minta datang ke tempat saya mau makan bareng, makannya nggak pakai sendok begini.
wah dia kan dia ketawa, makan ketawa tanpa ngerti bahasa. Nah kalau kita sama-sama bisa bahasa Indonesia, teman-teman dengan majikan sama-sama bisa bahasa Kantonis, kenapa kemudian hubungan tidak bisa akrab? Benar nggak? Artinya gini, saya tadi pengen ngomong itu bukan sok-sok gimana, bukan. Saya yang kasih tahu teman-teman, seandainya kita tidak ngerti bahasanya pun tidak mengurang, kalau kita punya niatan baik, tidak menghalangi kita untuk bisa membangun silaturahmi. Apalagi dengan majikan, loh teman-teman ini nggak punya alasan untuk tidak membangun silaturahim dengan baik kepada majikan. Tidak punya alasan. Kenapa? Tidur bareng sama mereka di situ satu rumah. Rumahnya sempit. Kalau rumahnya segede masjid ini, dia tidur di sana, kita bisa ngumpet di sono, dan ketahuan enak, benar nggak? Ya ini ngumpet di mana? Kolong ranjang aja nggak ada di sini. Iya. Ada nggak? Kolong ranjang kan ada ranjang nih. Ya. Kolong aja kadang nggak ada. Ada sekarang dipakai buat apa? Buat taruh baju kan laci. Ngumpet ini mau masuk laci. Toilet cuma satu. Dapur sempit. Mau masuk ke dalam inian apa mesin cuci kan? Ya, apalagi kita ya. Nggak mungkin muat ya. Kita lebih luar. Ya. Jadi mau ngumpet gimana? Gak ada alasan buat kita. Pertama kita tinggal satu rumah yang sempit. Mungkin ada yang sebagian yang orang kaya bosnya. Tapi kan yang jelas tinggal satu rumah. Yang kedua, kita digaji oleh dia. Betul? Ketiga, apa yang dia ngomong, teman-teman ngerti. Nah, saya nggak berani bilang kita karena saya nggak ngerti. Teman-teman kan ngerti, walaupun sedikit ngerti, ya nggak. Walaupun kadang-kadang disuruh beli bayam terus belinya cabai, tapi kan sebenarnya ya ngobrol mah bisa ngerti. Artinya kalau ada kesalahan masih bisa ngomong-ngomong, kemudian enak lah, masih bisa ngomong kan enak, nggak gagu. Saya gagu aja, alhamdulillah. Artinya gini, ini bukan dongeng yang saya ceritakan tadi. Ini kalau saya cerita orang kan mungkin dongeng. Mungkin Bang Raja cerita tentang Turkiyem misalnya. Si Turkiyem begini-begini. Tadi kan cerita tentang diri saya. Kalau saya cerita tentang Turkiyem, kan paling ngarang itu. Gak ada orang namanya Turkiyem di sini. Ya nggak? Sarinem nggak ada namanya Sarinem. Gitu kan, paling ngarang itu Bang Raja. Enggak, ini saya yang ngalamin sendiri. Artinya bukan dongeng, dan saya nggak mungkin berbohong. Masa urusan bikin aja saya nyari dosa kan enggak. Bisa kita komunikasi. Ya. Sama si brother itu di India itu, dia pakai bahasa Inggris, saya bahasa Inggris dia separuh, bahasa Inggris saya separuh, nyambung aja. Coba sekali tungguin di situ, nunggu saya lewat. Pas ketemu, saudara bukan. Kerja, saya jarang. Paling sekali dua kali aja makan di tempat orang, ada warung malam kan, tapi dia nggak pernah beli begini, enggak, dia nggak marah, dia tahu betul silaturahmi itu baik. Akhirnya karena dia baik, walaupun saya nggak pernah hampir nggak pernah mampir sekali doang gitu, paling setahun 2 kali gitu kan, itu mah anggap aja enggak kan, tapi dia nggak pernah sewot, tetap humble, tetap enak, wajahnya dilihat. Ganteng nggak? Ya mohon maaf gitu kan, nggak begitu ganteng kan, tapi kan karena wajahnya enak dilihat sama saya, nggak harus ganteng, senang. Kadang-kadang alhamdulillah kalau ada di kantong ada duit $20, saya ajak, ayo kita ini ke 7-Eleven deh, beli ginian, sering kok saya beli ini, dia suka banget ini. Jadi saya juga jadi senang kan. Nah teman-teman pun bangun silaturahim yang baik, pasang muka yang enak, gitu. Majikan lagi happy di luar kan, di kantor happy, dia nggak stres. Dia tuh jalan-jalan sama anaknya, sama ininya, dia senang. Ketemu orang tua dan mertua, dia senang. Dia habis shopping senang. Masuk ke rumah ngelihat kita langsung. Jadi satu-satunya penyakit
yang bisa mendatangkan sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit di hati dan pikiran cuma kita. Nah, untuk bilang tadi kan. Iya, makanya saya nggak setuju kalau teman-teman ini suka nyebut majikan itu sebagai lampir. Sekarang saya tanya deh, yang pernah nonton Misteri Gunung Merapi siapa? Semua. Saya dulu masih segini, masih ibtidaiyah. Ya, abang saya kamarnya di paling belakang. Cuma dia, abang saya paling tua, cuma dia yang punya radio. Cuma radio susah nyarinya, nah dapet. Cuma dia punya radio. Kamarnya paling belakang. Serem. Kata saya serem. Terus dianya kan pesantren di Cirebon. Ada kata orang supaya gitu. Dia pesantren Cirebon. Nah kan selama dia di pesantren, saya tuh masuk. Jadi tuh malam jam 9 saya dengerin ketakutan, tapi penasaran terus, gitu loh. Nah sekarang saya tanya, itu misteri gunung saya tahu dari sendiri tuh. Sekarang saya tahu, saya tanya teman-teman, kalau memang pernah dengar radionya, cerita di radio atau filmnya, saya tanya, Mak Lampir itu biasanya kemana-mana temenannya sama siapa? Rando. Ya kan? Gerando. Nanti kita gambar. Kenapa bertawa? Saya nggak pernah nyebut lampir ya. Saya cuma nanya gitu. Ada yang punya handphone, silakan dilihat, diginiin, gitu. Mirip nggak? Coba yang mau meet up silakan saya izinkan. Yang mau kaca gitu ya. Mirip nggak? Mirip apa? Lo kalau majikan dianggap malampir, yang membantu malampir siapa? Mau? Jangan. Itu Grando. Nah, gitu ya. Ya, kalau nggak mau jadi grandong, jangan pernah terbetik di pikiran kita bahwa majikan kita adalah mak lampir. Ya kalau misalnya kemudian setiap hari, setiap saat Quran, lagi enak-enak, nyantai, nggak ada CCTV, kerjaan beres, tiba-tiba kring, atau ada yang ininya keluarnya suara dangdutan gitu kan. Atau ada yang sholawatan bunyi handphonenya belum dilihat, segera apa sih lampir nih. Lagi enak-enak nyantai, tiba-tiba ketok-ketok pintuan atau suara kunci pintu dibuka, ya lampir depan. Pagi-pagi diem-diem bangun, ini kan kamar mandi, lagi asik-asik nyantai di dalam, ya toh? Diketok-ketok ya lampir bangun, lampir lagi kebelet kan? Nah kalau kita selalu bikin lampir, jangan kemudian salahkan Allah kalau suatu saat kita lagi ngaca tiba-tiba yang kelihatan ya nggak? Hati-hati dengan pikiran kita. Ya, kalau kita berpikir majikan kita adalah lampir, maka dia betul-betul akan seperti lampir. Benar nggak? Apa yang kita pikirkan berulang-ulang itu akan terwujud. Mati. Mending kalau mati beneran. Cuma susah doang gimana? Ya susah gitu loh. Mati itu maksudnya susah. Harusnya, ini saya kasih tahu teman-teman. Orang kaya kita yang punya gaji $4.410 yang gaji terbaru ya. Yang baru kan? Nah, semua udah kontrak baru? Belum. Coba siapa yang belum? Belum semua. Dia tahu. Coba angkat tangan yang belum gaji Belum baru. semua. Nah, turunin pelan-pelan sampai digoyang. Ya. Jadi gaji segitu itu kan, itu kalau dirupiahkan kan sekitar 7,5 juta, betul? 7 jutaan lah. 7 jutaan. Kita ini punya gaji 7 juta. Makan dikasih oleh majikan walaupun ya begitu adanya. Gitu kan? Kita syukuri. Kalau kita syukuri la in syakartum lazidannakum. Kalau kita syukuri yang 7 juta itu, maka nanti
Allah akan tambah rezekinya. Bisa saja. Majikan jadi baik. Banyak loh cerita majikan baik, kemudian ada pengumuman baru, gaji baru, dia walaupun belum kontrak baru sudah ditambahin sama majikan. Itu saya samakan dengan yang baru. Ada begitu kan? Ada juga bukan hanya satu, bukan dua, tapi banyak yang gajinya baru. Gaji pemerintah itu diwajibkan oleh pemerintah 4.210, 4.310. Tapi kemudian dia sudah digaji 5.000, 6.000, ada kan? Ada. Itu semua karena berkah Allah dan ridho Allah buat kita. Buat siapa yang mengalaminya. Karena kenapa? Karena dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Atau tetap gaji kita segitu 4.310 atau 4.410 atau 4.210 masih ada kan? Senilai 7 jutaan, tapi pemanfaatannya serasa duit 20.000 Hongkong dolar. Karena apa? Karena berkah. Loh, kalau kita sekarang punya duit 7 juta, hidup kita masih galau. Padahal dulu waktu masih unyu-unyu di kampung, nyari duit 500.000 perak aja susah. Betul. Mestinya kita sekarang punya gaji 7 juta, kita harus bersyukur, betul? Iya. Nah, kalau kita tidak bersyukur, jangan salahkan kalau ayat berikut, sambungan ayat itu yang berlaku buat kita. Naudzubillah min dzalik. Apa itu? Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka hati-hati, azabku sangat pedih, kata Allah. Naudzubillah. Tadinya di kampung jaga toko handphone, gaji cuma 300.000, tapi nggak punya hutang, betul? Atau tadinya sama suami tercinta ikut menggarap sawah mertua, ya toh, setiap panen ada untung berapa, 1 juta, 2 juta, tapi hidup tenang, bahagia tanpa ada hutang. Kenapa gaji 7 juta, 7 juta setengah, 4.000, 5.000, kenapa masih punya hutang di bank? Malah gara-gara punya gaji segitu jadi punya hutang hidupnya. Ada begitu? Ada. Banyak? Banyak. Oh, so tahu. Banyak mah enggak. Cuma Ada. wake. Kalau ini ya. Iya kan? Ada kan? Dengar kan? Iya. Pantes gak kita, mohon maaf nih, kita semua dari kampung, dulu nyari duit susah tapi kita nggak punya hutang. Ya kalau punya hutang paling hutang beras seliter, ya toh, hutang minyak sebotol, kan gitu di warung depan kan. Tapi sekarang punya gaji 7 juta, tapi punya hutang 35.000 di bank. Hello, iya nggak? Aneh nggak menurut teman-teman? Aneh kan? Aneh. Jangan-jangan Allah sedang mendatangkan azab buat kawan kita yang begitu. Wa in kafartum. Kenapa dia diberikan azab? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. 7 juta. 7 juta itu berapa kali lipatnya 500.000 perak coba. Benar enggak? Mari kita syukuri apa yang Allah berikan. Gaji kita segitu. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak membangun silaturahim dengan si majikan. Kedua, tidak ada alasan lagi kita dengan gaji segitu hidup kita galau. Ya, jadi kalau kita masih galau, ya mari. Kalau kemarin tahun 2017 kalau bikin status Facebook setiap 1 jam sekali isinya galau melulu, mari ya kita hasibu anfusakum. Mari kita lakukan muhasabah untuk diri kita, li anfusina. Ya, tahun 2017 saya dikit-dikit galau, ya toh bikin status, ya toh. Kalau bikin status, kalau gak galau, status nyindir orang, ya toh. Bener gak? Nah, mari 2018 ini kita mulai tanamkan resolusi. Tahu resolusi? Resolusi adalah sesuatu yang kita
kita ingin kejar, pokoknya 2018 ini saya nggak mau galau-galau lagi. Kalau mau bikin status Facebook, bikinlah misalnya sore ini kita ngaji bareng begini, mungkin besok, mungkin tadi paginya mestinya Ustadz Muhaimin ngisi kan, Ustadz Muhaimin ngisi. Nah, apa yang disampaikan Ustadz Muhaimin tulis di situ, pendek saja. Biar yang tidak hadir sekarang juga mendapatkan manfaat dari pengajian kita ini. Bayangkan teman-teman, punya Facebook belum? Temennya berapa di Facebook? Ada 5.000? Tidak ada. 3.000 ada? Enggak. 2.000 ada? Enggak. Siapa yang punya temennya sudah mentok 5.000 nggak bisa nambah lagi? Kayak saya? Hah? Enggak ada. Siapa yang punya teman 1.000 aja? Enggak ada. 1.000 kurang? Masih kurang? 100 pun enggak ada. Berarti bukan ahli Facebook nih ya? Enggak. Ya ada teman-teman kita, taruhlah teman-teman ini yang punya teman 1.000 orang misalnya ya, kan maksimal 5.000. Kalau misalnya punya teman di Facebook 1.000 orang, ada yang bukan abal-abal, ada yang ini, taruhlah yang bentuk 500. Dari 500 nanti yang baca status kita mungkin 100 orang, oke? Misalnya yang baca. Bayangkan kalau misalnya teman-teman bikin status terkait pengajian kita, sehingga orang baca mengambil manfaat itu 100 orang. Dari 100 orang yang baca, 50 orang mengamalkan apa yang kita tulis. Gitu? Dia amalkan, kemudian dia share lagi, dia kasih tahu orang lagi. Itu semua akan menjadi amal jariah buat kita. Hal itu bisa memperbaiki hidup mereka. Dan mereka tularkan ke orang lain, ke saudara, ke anaknya, ke keluarga, itu menjadi amal jariah kita. Amal jariah itu adalah amal yang tidak akan terputus bahkan sampai kita mati nanti. Amal yang kebaikannya, pahalanya terus mengalir, akan menembus dinding-dinding kuburan kita, nyampe ke kita. Hanya dengan menulis status Facebook yang isinya adalah isi pengajian kita sore ini, atau tadi pagi cek ini. Bapak masih mau dimintakan galau? Tidak pernah. Itu 2000, kalau ada itu 2000 juta. Mari kita mulai hidup baru kita di 2018 dengan hidup baru kita. Ya, hadibu anfusakum qawlaan muhasab. Nilailah diri, introspeksi sebelum orang atau Allah menilai diri kita. Ya. Kita harus lebih baik dari kemarin. Hari ini, hari esok harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam majelis Al-Qaf Selasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Ini orang semua kan? Oh, saya perempuan kan begitu ya. Kalau misalnya dikatain sekali, dirinya itu. Saya udah lupa soal gerandong. Masih aja berpikir bahwa dirinya gerandong. Janganlah, begitu. Jadi misalnya, kalau ngomong gitu ya, misalnya gini. Misalnya sama orang nih. Orang ketemu orang, terus orang itu mungkin teman dekat, terus dimarahin. Ini kayak saya kemarin saya cerita. Ada kawan kita. Saya kan ketua NU. Ada pengurus di NU, pengurus Fatayat, pengurus Lazis ini datang ke saya karena dia punya salah, saya marahin. Ibu, tahu nggak? Saya kalau marah, gitu kan, yang gerandong ini keinget terus kan, pasti teringat terus tuh saya. Bayangin, saya ini nggak marah-marah kan sekarang kan, dibayangin gue saya marahin. Udah tua, saya marahin. Tapi tenang, nanti saya akan belajar dari Bapak biar nggak gampang marah. Saya marahin, kemudian udah selesai saya marah kan capek, lapar gitu. Jam 11 kan, saya belum sarapan, belum minum, belum apa. Dia kan datang tuh bawa anggur, bawa kue. Udah habis marah, capek marah dia masih bengong, masih pikirin aja. Ya gitu. Terus saya tanya, terus Bu bawa apa itu? Bawa anggur, bawa ini aja. Cuma saya lapar banget. Itu laki-laki tuh. Kalau emak-emak
Yang saya tahu nih, kalau bimbingnya teman-teman itu mudah-mudahan enggak. Ini habis ngomel, habis marahan begitu udah lama gitu bayinya, benar nggak? Iya. Terus dia misalnya habis marahan, yang temen itu bawa makanan kayak tadi, bawa buah, bawa makanan, boro-boro dimakan, apalagi di depan orangnya. Kalau perlu mungkin ngomongnya, udah banget tuh, nggak sudi gue makan, gitu kan? Kadang-kadang ya ada gitu kan? Jangan begitu. Marah memarah, gitu. Makan memakan, bedain. Ya, kalau kita sakit misalnya, kita sakit mah sakit, makan memakan, gitu. Jangan udah sakit nggak mau makan, bakal sembuh nggak? Tidak. Lama sembuh tapi lama. Iya kalau saya kalau sakit makan makan. Dulu saya jantungan ingat, pernah saya tahun lalu jantungan tuh udah mau mati, akhirnya nggak jadi, alhamdulillah. Akhirnya ketemu teman-teman di sini, ya dong. Nah pas lagi habis sakit pulang ke rumah udah lemes, jalan aja dituntun. Tapi pas waktunya makan, habis tuh ikan satu hap itu, ikan satu sendirian. Tadi lain kan nggak mau bantuin kan? Saya makan habis. Dia sakit mas sakit, mau mati, makan mau makan. Biar cepat sembuh sakitnya, benar kan? Iya. Lagi sewot saat itu ngusir bawa dendam. Iya tuh, dia punya, kita nggak punya apa-apa, dia punya bubur, bagi buburnya lah. Dan yang kayak gitu nanti akan mengurangi marah yang ada. Karena kita nggak boleh marah lebih dari 3 hari, betul? Iya. Nggak boleh kita dulu marahan lebih dari 3 hari itu sebagai muslim nggak boleh. Bila anak Allah nanti naudzubillah semua, jangan pernah memendam dendam kepada sesama. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita sekarang tahun 2018 ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pandai-pandai dan pintar bersyukur. Kenapa? Ada sebuah hadis yang membicarakan soal umur ini. Jadi pernah Nabi Muhammad ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayun nasi khair, manusia yang paling baik itu manusia yang kayak apa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang tergolong orang baik, orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang tapi perbuatannya baik. Sebaliknya, terus ayun nasi syarr, orang yang buruk itu yang kayak apa? Orang yang buruk itu kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang tapi perbuatannya buruk, itu orang seburuk-buruknya orang. Sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umur tapi perbuatannya baik. Ya. Nah, teman-teman, agar kita tergolong orang yang bersyukur, diberi umur panjang oleh Allah dan kita isi dengan kebaikan, salah satu yang harus kita lakukan adalah mengajak orang yang liburan masih di luaran sana untuk datang ke masjid sini. Di luaran sana itu dingin ya kedinginan, betul? Iya. Kalau di sini kan ada hangat, ya nggak? Karena tutup anginnya nggak masuk. Kalau masih dingin juga tutup semua yang rapat. Kemudian kalau di luar panas, kepanasan, benar? Iya. Di sini mah ada AC-nya. Pertama, kedua, di luaran itu yang berkeliaran itu macam-macam ya tuh. Orang gak jelas, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bule, ada yang merah, ada yang keling, ada yang macam-macam. Nah, punya pengalaman nih. Ya, macam-macam. Ada orang-orang yang nawarin ini, nawarin itu, nggak semuanya baik yang ditawarin. Ya. Tapi kalau di masjid ini pagi ketemu bapak, betul? Kita dapat siraman rohani, betul? Terus sholat jamaah. Nih kita datang ke sini misalnya keluar dari rumah majikan jam 9, nyampe sini misalnya jam 10, betul? Jam 10 kita wudhu, kemudian sholat pertama nih sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, pahala, betul? Di saat yang lain di luar ngapain tahu, kita sudah berpahala 2 rakaat.
setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, kita bisa sholat toharoh. Nah, sholat setelah wudhu 2 rakaat, pahala lagi. Yang di luar sana nggak tahu lagi dibujuk apa sama orang. Mungkin dibujuk ikut ini, ikut itu, nanti ketipu. Naudzubillah min dzalik. Mungkin dibujuk singanu, diajak kemana-kemana, akhirnya Kemana-mana. akhirnya berbuat dosa, akhirnya ngapa-ngapain nggak jelas. Di sini kita dapat pahala. Yang ketiga, kita sholat duha. Belum puas kita bisa sholat duha jam segitu, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Belum puas 8 rakaat. Silahkan dapat pahala lagi. Capek kita senderan, kita ngaji, gitu? Ngaji aja, baca aja. Misalnya pengalaman saya nih, misalnya baca apa? Baca At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Baca. Sanggup 40 kali, baca 40 kali. Sanggup 11 kali, baca 11 kali. Insya Allah nanti hafal. Coba, di saat orang-orang di luar sana ngapain tahu nggak jelas, kita hafal 1 surah. Sambil capek-capek kan apa sih capek tuh? Ngantuk-ngantuk, sendera, pulas. Enak kan, ngimpi pasti enak. Nggak mungkin ngimpi dikejar-kejar setan. Benar nggak? Betul. Apalagi di Kejar gerandong. Teman ya. Iya. Nanti abis nyantai sebentar kemudian azan zuhur. Gitu? Azan zuhur kita kemudian wudhu, sholat berjamaah, dapat pahalanya berapa? 27 kali lipat. Pahala melulu sudah. Nanti dengerin tausiah, kita dapat pahala, dapat kebaikan, punya ilmu gratis. Dan sholat asar lagi berjamaah, pahala lagi, terus sampai maghrib udah. Duit pun aman. Coba di luar mah. Kadang-kadang kita lagi duduk, saya lalu di Victoria Park dikit saya lewat, bang rujak. Ini manggil saya, pengatain saya. Apa mau jualan? Rujak bang, rujak. Masa rujak makan rujak? Dikit-dikit lewat lagi, es teh manis, ya nggak? Udah panas, waduh gitu kan? Akhirnya udah berapa tuh? Rujak $15. Es teh manis atau cilok kan $10. Baru 1 jam duduk di situ bukan dapat pahala, udah keluar duit berapa? $25. Itu baru 1 jam. Coba. Ya, jadi mari kita manfaatkan. Nah, teman-teman, agar kita tergolong orang yang berumur panjang, sebaik-baiknya manusia itu yang berumur panjang dan melakukan kegiatan yang baik, ya. Mari. Ini kan ada berapa tadi? 15 orang ya. 15 orang ini minggu depan ajak teman-teman yang masih di luar, gitu kan. Satu bulan ini kan ada 4 kali hari Selasa, ya toh. Selasa sekarang ketemu orang, ajak belum mau. Selasa besok ketemu lagi, ajak lagi. Ketemu lagi, ajak lagi. Masa di luar sana libur hari Selasa mungkin ada ratusan orang. Masa satu orang ini nggak bisa ngajak satu orang? Kan kalau ramai kan kita lebih semangat, betul? Iya. Lebih semangat kita ngaji barengnya dan kita bisa mendatangkan manfaat ke lebih banyak orang lagi, dan akhirnya teman-teman semua mendapatkan pahala amal jariah yang kalau nanti mati, misalnya mati nih, kapan nanti? 10 tahun lagi mati, setiap bulan ngajak orang 1, sebulan 1, setahun berapa? 12. Tahulah kalau 12 kebanyakan, separuhnya lah 6 orang dalam setahun. 6 orang, 10 tahun kemudian baru mati. 6 orang kali 10, 60 orang. 60 orang ini dapat ilmu di sini gara-gara diajak oleh kita. Kemudian ilmunya dia sebarkan lewat Facebook, ke keluarganya, ke teman-teman, atau dia ngajak orang lagi ke sini. Kayak multi level marketing gitu loh. Cuma ini gak ada tipu-tipunya. Saya pernah jadi korban multi level marketing. Jadi kayak multi level marketing, tapi bonusnya nggak nunggu seimbang kiri kanan dulu. Ya, bonus dari Allah itu nggak nunggu imbang kiri dan kanan. Begitu kita ajak sebulan 1 saja. Nggak usah banyak-banyak, 1, asal 1 orang. Asal diajak orang. Banter, emosi, jangan emosi gitu dong. Sama saya kok emosi.
Mengandung aja emosi ya. Jadi, ajak satu orang, satu orang, 1 bulan 1, atau 1 bulan setengah dulu lah, separuh orang, gitu ya. 2 bulan setengah lagi jadi 1, gitu. Jadi setahun dapat 6 orang. 60 orang dalam 10 tahun kemudian mati. Yang 60 orang udah ngajak puluhan orang lagi, ratusan orang mungkin kan. Kemudian udah menyebarkan lewat Facebook, lewat mulut dia, mengajarkan orang keluar dan sebagainya. Itu semua kebaikan itu kalau nanti diamalkan oleh mereka yang kita ajak, pahalanya akan terus mengalir ke kuburan kita. Amin. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min talatin. Kalau ada anak Adam, manusia mati, maka terputus seluruh amal kebajikannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Satu ada infak itu buat kawan yang sakit atau buat majelis, ya. Itu nanti kalau itu digunakan untuk kebaikan, kemudian nanti kita mati, kebaikan itu pahalanya akan terus mengalir ke kita. Misalnya nanti buat majelis memfasilitasi orang belajar Iqra misalnya. Selagi orang itu belajar Iqra, membaca Al-Quran, nanti karena dia bisa baca Al-Quran gara-gara kita fasilitasi, dan ini majelis ini bisa hidup gara-gara infak kita buat $10 ya. Maka nanti dia juga setelah bisa, dia akan mengajarkan anaknya, dan untuk anaknya mengajarkan anaknya lagi. Semua itu pahalanya akan terus mengalir menembus dunia-dunia kubur. Amin. Sedekah jariyah, amal jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bi, atau ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Misalnya selain ngaji, ini ngaji nih teman-teman, misalnya dulu ngajarkan